Nah, alhamdulillah nih kita kembali lagi di Markisa. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam tentang tema kita hari ini adalah ngingetin apa bikin malu. Nah nih pengalamannya luar biasa nih, tepuk tangan dulu dong. Ini tanpa kita sadar kadang-kadang kita suka gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita mau ngingetin temen tapi di tempat yang umum. Akhirnya teman kita Tujuannya malu. sih mau mengingatkan tapi mempermalukan ternyata. Betul. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan tausiah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dari surah An-Nahl ayat 125. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 menjelaskan kepada kita bagaimana caranya berdakwah, bagaimana caranya ngingetin orang lain. Karena kita juga tidak bisa membiarkan orang lain untuk terjerumus di dalam neraka. Kita tidak mungkin membiarkan teman kita masuk neraka. Kita tidak mungkin membiarkan keluarga kita masuk neraka. Artinya apa? Setiap kita wajib untuk berdakwah. Tapi caranya uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah itu apa? Mencontohkan. Seperti Rasulullah menjadi contoh dulu, tidak berkata tapi dia tidak melakukan sendiri. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara penyampaian yang halus, dengan cara rumpi misalnya berdua, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing berdua. Wal mau'izatil hasanah. Dan cara yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan, dan cara yang terakhir adalah berdebat secara logis. Karena kadangkala kita tidak menerima wahyu, tapi kita bisa menerimanya dengan cara yang logis. Ada kalimat yang sangat penting dalam ayat ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah lah, Tuhan lah yang lebih tahu yang mana yang sesat, yang mana yang tidak sesat. Bukan hak manusia untuk menyesatkan orang lain, apalagi sampai menganggap teman kita kafir. Itu dilarang di dalam Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah pula lah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dikehendakinya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jadi semuanya ada caranya. Ada cara. Nggak sembarangan juga. Nah tapi kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari kan beda nih Pak Ustadz nih. Kalau kita berbicara tentang muslim, kewajiban seorang muslim itu kan saling mengingatkan. Iya. Benar ya? Kenapa lebih mudah menasehati daripada kita itu apa menerima nasihat Pak Ustadz? Dan jika tidak terima, apa boleh kita menolak nasihat tersebut? Ada 3 pertanyaan dari Padli. Kenapa lebih mudah dan kenapa orang susah menerima nasihat? Betul. Lebih mudah memberi nasihat. Betul. Yang ketiga, boleh nggak kita menolak nasihat ketika tidak pas buat diri kita? Betul. Jawaban ini sudah terjawab sendiri. Mohon maaf kepada siapapun. Astagfirullahaladzim. Kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Kita jangan sok suci. Ini mohon maaf, kenapa orang menolak nasihat? Karena cara yang dia gunakan. Ingat, kepada siapa kita berdakwah, kepada siapa kita menyampaikan, harus lihat. Orang tua ketika akan menasihati anak, lihat posisi umurnya anak. Posisi umurnya anak, jikalau anak itu masih 7 tahun ke bawah, kita masih bisa berkata, sayang, dimanjakan bagaikan raja dan ratu. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, enggak bisa lagi gitu. Nanti dia jadi manja. Harusnya dididik. Pada posisi nanti 14 tahun ke 21, itu tidak bisa lagi dipaksain. Bukalah pemikiran mereka untuk jadi sahabat. Ini sisi orang tua ya. Apalagi kalau 21, sudahlah. Mohon maaf, dia pasti bisa tahu. Tapi ingat, tetap diarahkan. Sekarang, orang yang tidak menerima nasihat adalah bentuk kesombongan. Selain caranya, mohon maaf kepada siapapun, ini perlu kita telaah. Karena betapa banyak orang, astagfirullahaladzim, memberikan satu kebaikan, tapi dia sendiri tidak mencontohkan. Satu bentuk kesyukuran buat kita, ada banyak pembelajaran buat kita sendiri. Ingat, ketika engkau berbicara dengan yang lebih tua,
maka hormatilah mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada ayahnya, tapi tidak menggurui. Hanya mengingatkan, penghormatan, kemudian sederajat dengannya menghargai mereka. Dan yang ke bawah adalah bentuk kasih sayang. Jadi banyak caranya. Mungkin kalau pada posisi anak-anak, apalagi mohon maaf keahlian kan orang bermacam-macam. Betul. Janganlah kita menasihati orang dengan di tempat umum. Nah, bener Kamu banget, tegur Ustaz. mereka tapi sebenarnya engkau mempermalukan. Astagfirullahaladzim, ini jadi pembelajaran besar buat kita. Betul, Mudah-mudahan jadi nasihat juga buat diri kami, para pemberi tausiah. Betul. Karena maaf, bisa jadi yang mendengarkan tausiah jauh lebih baik daripada yang membawakan materi. Masya Allah, Gitu. luar biasa Pak Ustadz ya. Nah nih, sekarang kita bahas lagi lebih jauh lagi ya Ustaz Zaki ya. Kalau kita bicara tentang nasihat, sebenarnya nasihat itu apa sih? Dan bagaimana atau mungkin adab-adabnya caranya kita menyampaikan nasihat Ustaz Zaki? Memberikan nasihat berarti mengajak orang-orang menuju kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan ada adab-adab, dalam Islam itu luar biasa, semua hal diatur. Masuk kamar mandi saja diatur, semua hal diatur, termasuk cara bagaimana adab dalam memberikan nasihat. Tentu saja yang pertama adalah meluruskan niat. Innamal a'malu biniat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Niatnya adalah untuk memperbaiki keadaan orang tersebut, bukan untuk mempermalukannya, bukan untuk menjerumuskannya justru, atau untuk merendahkannya justru akibat kesombongan kita. Tapi niat kita adalah untuk memperbaiki orang tersebut. Jadi niat kita harus diluruskan dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Nabi Musa alaihissalam saja ketika berdakwah dengan Fir'aun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan hatinya, dimudahkan urusannya dan dilepaskan kekakuan dari lidahnya agar dia mengerti perkataan kita. Ucapkan doa seperti itu. Dan apalagi yang diperintahkan oleh Allah pada Nabi Musa alaihissalam, qaulan layyina, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut. Ternyata berdakwah itu kita sentuh hatinya. Jangan kita keras, jangan kita kasar, nanti dia lari dari kita. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang lembut. Sama Fir'aun saja disuruh lembut. Apalagi orang-orang yang tidak jahatnya seperti Fir'aun. Berarti harus lebih lembut lagi. Kemudian apalagi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, manusia itu kadang ada kalanya semangat dan mau menerima sesuatu, ada kalanya dia lesu dan menolak. Ketika dia lagi semangat-semangatnya, maka kita masukkan itu nasihat demi nasihat. Tapi ketika dia ada lagi lesu, lagi malas, maka jauhkan dulu untuk sementara. Kita cari waktu yang baik untuk menasihati seseorang agar dakwah itu diterima oleh dia, agar nasihat itu diterima oleh dia. Kemudian apalagi, kemudian yang harus diperhatikan betul tadi tempatnya, bahwa menasihati bukan untuk melukai dan mempermalukan. Artinya janganlah di depan orang banyak kita nasihati orang tersebut. Tapi bicaralah dari hati ke hati dan dia yang mendengar. Dan nasihati dengan cara apa? Dengan cara hikmah dan pelajaran-pelajaran yang baik. Suatu ketika pernah ada anak muda yang datang pada Rasul. Aku mau berzina Rasul. Dan seluruh sahabat kaget mendengar hal tersebut. Hampir saja anak ini mau dipukuli. Tapi apa kata Rasul? Wahai anak muda, apa yang kau lakukan ini, apakah kau berpikir apa dampaknya? Kata Rasulullah apa? Bagaimana kalau ini terjadi pada ibumu? Kau mau ibumu dizinahi oleh orang lain? Bagaimana ini terjadi pada saudaramu? Bagaimana ini terjadi pada bibimu misalnya? Jadi Rasulullah memberikan dampak-dampaknya dan permisalan-permisalan sehingga dia berpikir. Maka ketika kita memberikan nasihat, maka jelaskan alasan kenapa dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Sehingga dia bisa menerima nasihat-nasihat itu. Nah, ini sekarang kita sebagai orang yang menerima nasihat nih Pak Ustadz nih. Bagaimana caranya kita bisa menerima Pak Ustadz? Coba mohon maaf kepada siapapun, anak-anak yang bosan dengar nasihat orang tuanya. Coba, yang bertanggung jawab atas anak adalah orang tua. Ada anak yang menyebabkan orang tuanya masuk neraka karena orang tuanya tidak pernah menyuruh anaknya salat. Tidak pernah menyuruh anaknya berbuat kebaikan. Maka dianggaplah orang tua itu zalim, lalai atas kewajibannya. Maka jangan pernah marah jikalau ada orang tua tidak berhenti ngomel, marah terus. Ayo salat, ayo ngaji, ayo ibadah, ayo apa? Karena kenapa? Yang dipanggil oleh Allah kelak di hari kemudian adalah ayahmu. Adalah ibumu. Ini sebenarnya nasihat buat kita. Bukan. Siapa yang menasihati kita? Guru. Guru itu pasti ngomel. Karena yang akan ditanya tentang ilmu anak murid itu adalah gurunya. Jadi ketika kita dinasihati orang, lihatlah posisi kita lagi membuka bagaikan botol yang terbuka. Botol yang terbuka siap menerima masukan.
Tapi ketika orang menasehati tapi kita banyak gerak, bisa nggak masuk air itu ke dalam botol? Nggak bisa. Nggak mungkin. Apalagi kalau botol itu tidur. Bagaimana bisa dimasuki air? Apalagi kalau botolnya tidak pernah datang. Apa yang mau diisi? Betul. Itu kan seperti itu. Mohon maaf please deh. Jangan lihat siapa yang membawakan tausiah. Tapi apa yang dibawakan. Ustaznya kecil. Enggak. Ustadznya lanjutnya apa lagi? Enggak. Ustaznya enggak. Apaan? Enggak, biasanya kan gitu. Oh, gitu. Apa sih itu? Anak-anak kecil, Iya. umurnya masih muda. Enggak bisa digituin. Ada yang ngomong gitu, biasanya orang suka begitu kan. Orang tuh suka melihat siapa orangnya. Oh ini ustadznya kecil. Jangan lihat. Udah gitu ustadznya pesek. Jangan bicara. Ingat ya. bicara Ingat ya. asik. Orang yang hidungnya tidak terlalu panjang, umurnya panjang. Oh ya Allah, masa Pak Ustadz? Iya. Mau tahu? Mau? Mau tahu? Mau. Kenapa ada orang hidungnya mancung? Hah? Kenapa ada orang hidungnya tidak terlalu mancung? Kenapa? Karena orang Arab, orang India, orang Barat, kalau nangis dia tarik hidungnya. Oh. Kalau kita, orang yang tidak terlalu mancung, kalau kita nangis, kecepitan. Enak aja Pak Ustadz, ngajak-ngajak kita lagi. Tunggu dulu, saya mau belain. Saya mau belain orang-orang yang sama hidungnya sama saya. Wah, orang yang hidungnya seperti saya tidak usah berkecil hati. Kenapa? Karena hidung yang seperti saya tidak terlalu mancung, umurnya panjang. Oh masa? Amin. Amin ya Allah. Mau tahu jawabannya kenapa? Kenapa? Karena irit napasnya. Pak Ustadz tahan dulu, tausiahnya. Saya mau kasih kesempatan dulu sama teman-teman. Mau tanya jawab boleh? Ayo, yang mau bertanya mau silakan. nanya. Wah, Rafi kayak semangat banget nih, Fi. Saya dulu Pak. Ya udah, boleh. Kasih cewek dulu deh, ke cewek dulu. Ya yang bujangan dulu. Enggak udahlah. Enggak nih saya lagi pengen inin hidung saya dulu tadi. Sama Pak Ustadz. Iya, iya. Misalnya begini nih. Iya. Saya mau ngasih tahu contoh misalnya teman saya, misalnya Billy. Tapi ini orang teman saya kalau saya nasihatin tuh, aduh ini orang nih pasti marah-marah melulu. Tapi Oh, bukan lagi. Dia nggak pernah mau terima dinasehati. bukan dia, ini kan seumpama. Seumpama, Billy. Pembicaraan. Nah, caranya gimana ya? Mungkin kalau bentar, tersangkain bener Igun. enggak ini pura tapi ini orang nih mau melakukan sesuatu yang memang aduh gue tahu ini kayaknya aduh ini nggak bener gitu. Apa kalau gue nyindir salah nggak kalau saya nyindir? Hah? Jangan begitu careless. Gue Lu lagi pakai nyindir anak laki, emang lu mama? ya bukan kan salah. Orang lagi nasehatin, Karena ceritanya kalau gue nyindir. face to face, ya orang marah. pasti ngajak ribut. Gitu. Ya ini bagus. Pakai Tepuk tangan buat, perumpamaan. Raffi. Pakai perumpamaan Tahu bagus. nggak? Saya teringat dengan cucu Rasulullah, Ah. Hasan dan Usain. Tahu nggak Hasan Usain? Melihat sosok kakek yang lagi berwudu tapi cara berwudunya salah. Gimana sosok anak kecil yang mau menasehati sosok kakek dengan cara apa? Dia suruh adiknya, Usain adikku, kau berwudu seperti kakek itu yang salah-salah. Maka kakek itu, adiknya Usain itu berwudu dengan cara gaya yang salah. yang seperti kakek itu. Maka Hasan, sang kakak menasihati adiknya. Nggak begitu caranya berwudu. Cara berwudu begini. Jadi sang kakek itu, oh iya juga sih. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berdakwah atau kita menasihati dengan menyindir itu boleh, yang nggak boleh itu sindir menyindir. Jadi bedakan ini. Kalau misalnya menyindir itu boleh. Seperti contoh lainnya, pernah di zamannya Rasul ada seorang ibu, seorang wanita yang punya budak, yang punya hamba saya dalam keadaan berpuasa, tapi dia mencaci maki ibu tersebut. Rasul katakan, bagaimana mungkin ada orang yang berpuasa diterima puasanya oleh Allah ketika lisannya mengatakan hal-hal yang jahat seperti itu. Itu kan menyindir. Jadi menyindir yang kayak gini-gini nih boleh nih. Yang nggak boleh saling balas dengan kalimat-kalimat negatif. Itu yang nggak boleh. Al-Quran juga isinya sindiran semua. Al-Quran juga isi sindiran semua. Al-Quran sebenarnya isinya sindiran. Nah, lo. Al-Quran isinya sindiran, ada namanya dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah adalah ilmu bagaimana kita menyindir. Jadi tidak menyakiti perasaan orang lain ketika kita mengingatkan mereka. Ya nggak boleh tuh sindir menyindir berarti. Iya, jangan. Kalau menasihati dengan perumpamaan boleh, Pi. Kayak tadi gitu, lu jangan begitu, careless, ntar bahaya loh. Lagi kita boleh. Ngaca kali lu, oh itu. Itu bahaya kalau kayak gitu. Ngejudge itu. Kalau ini bukan nyindir kalau sama saya. Itu gimana, Gun? Bukannya nyender sampai ke Lagi enak banget. Lucu, mama ketawa. Kenapa lo? Mama ketawa. Jangan ribut, kenapa sih? Iya, iya. Kasihan nih Oki Lukman. Oki Lukman apa? Ayo, mau nanya apa? Ustaz nih, kalau kita misalnya mau ngingetin teman kita nih dengan cara menegur gitu. Tapi lagi dalam keramaian gitu. Tapi menyindirnya dalam keadaan bercanda aja gitu sebenarnya. Boleh nggak Ustaz? Karena kan kalau misalnya kita ngobrol berdua, misalnya saya lagi ngingetin Bopak nih, mau ngasih tahu sesuatu, pengen negur.
Kalau saya berduaan ntar takut ada orang ketiga, Oh, kan nggak gitu. boleh. Gimana Tapi- kalau lagi rame-rame tapi kita secara bercanda Lagi aja live gitu ya. negornya. Lagi live orang semua nonton gitu. Pak, ada belek Pak gitu gimana gitu. Enggak gitu juga. Nah, gini. Yang paling aman, cari amannya orang yang bisa menasihati dia. Contoh, ada yang mau curhat sama saya. Sosok ibu. Mending saya suruh minta tolong ke Ustaz Oki. Nah, tuh. Sebenarnya saya mau nasihati beliau, tapi yang paling bagus Ustaz Oki nasihati karena dia ibu-ibu. Nanti aku kena fitnah. Betul. Istri saya kan di Makassar. Betul. Contoh kan? Betul. Nanti kena fitnah ke saya gimana Ya ya? Allah, apalagi lagi ini ya, banyak banget wanita-wanita yang suka sama Ustadz. Ini contoh. Ini contoh. Misalnya. Sama pertanyaan dari ke handphone saya. Kalau pertanyaannya itu ibu, yang jawab istri saya. Kalau saya di Makassar, istri saya yang jawab semua. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ada cara. Kalau ada cewek nanya yang jawab bini lu jangan lu yang jawab. Oh, dengerin, Bi. Alemong. Nah gini. Saya ambil perumpamaannya. Saya ambil Mempermalukan Rafi. perumpamaan. Gue belain. Kita nyindir mempermalukan Rafi. Padahal si Rafi nggak kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kayak gitu. bukannya kayak sesekali gue begitu. Nah gini. Saya ambil perumpamaan. Misalkan, Ipan kan mau dinasehatin tapi nggak enak. Bisa kan cari orang yang didengar oleh Ipan. Siapa yang didengar oleh Ipan? Contoh, kakaknya. Mungkin Ipan punya kakak yang senantiasa tidak pernah berhenti untuk menasihati Ipan. Ustadz nangis. Enggak, aku ingat kakak-kakak saya. Kakak saya yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang beberapa sudah 3 tahun, yang senantiasa mengingatkan saya. Kalau Ipan ada nggak kakaknya yang seperti itu? Kakak ada yang udah almarhum. Mah, Ingat, ingat. biasanya nasihatnya apa? Nasihatnya apa ya? Kebetulan di keluarga aku nggak ada yang segala sesuatu yang sifatnya saling gitu sih nggak ada sih, karena memang kita beda profesi gitu. Namanya siapa? Emma. Panggil. Hah? Panggil aja. Bulan Ramadan itu mereka merasakan. Sering sih aku kalau misalnya lagi merindukan dia, aku kirim Al-Fatihah. Apa yang diingat kalau setiap Ramadan? Kalau Tiap aku Lebaran. ngingetnya nggak setiap Ramadan, karena buat aku momen kedekatan aku dengan siapapun itu bukan kau bulan Ramadan atau bulan apa. Setiap hari juga kita berusaha untuk mengingatnya. Dikala sholat juga tidak lepas untuk mengirimkan doa di setiap sholatku. Gitu. Seandainya ada kakak di sini, mau ngomong apa? Ngomong apa ya? Kangen nggak? Kangen sih pasti Ayo. kangen. Sebut namanya. Kak, aku kangen. Nggak apa-apa. Ayo. Mewakili kepada semua anak-anak yang rindu dengan kakak. Memang ada kakak kita berjiwa kayak orang tua. Pengganti orang tua yang senantiasa menasihati kita. Kayak Billy, ada kakak tercinta, Olga. Ayo. Kalau aku apa ya? Aku selalu merasa rindu di setiap momen dalam hidup aku sih gitu. Jadi pernah rasa rindu yang begitu sangat luar biasa saya luapkan dengan karya. Karena kalau saya orangnya susah nangis, Tat. Enggak. Jadi kalau Ustadz mancing-mancing saya Enggak, nangis, aku saya enggak suruh, susah. aku enggak suruh. Enggak harus nangis kan? Aku minta didoakan. Iya, kalau aku sih selalu berbicara di dalam momen dimana saya selalu sendiri, Ustadz. Ya, Jadi coba ungkapkan. Kita mau belajar juga dari sosok Ivan yang tegar, ditinggal oleh kakak tercinta. kalau aku, Ayo ucapkan. Seandainya ada kakak di sini. Emma, I miss you, selalu Ya, gitu. coba. Ayo, Dia denger nggak? dengar. Bener. Justru mereka lebih dengar. Ya, aku takutnya kalau aku mengutarakan pasti kedua orang tua aku di rumah yang menangis, Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Karena aku selalu berusaha untuk tidak menjadi sosok yang cengeng di rumah. Tepuk tangan dulu. Karena sebenarnya yang lebih tidak bisa menutupi rasa rindu, rasa kangen itu adalah kedua orang tua. Jadi takut menyakiti hati orang tua. Iya, jadi saya
karena pertambahan usia juga gitu. Saya tidak mau menambah beban pikiran kedua orang tua saya gitu. Jadi di saat mereka memulai sesuatu yang berbau kesedihan selalu saya alihkan. Karena saya punya prinsip bahwa di sisa usia kedua orang tua saya Usia beliau? kurang lebih mau 70-an. Alhamdulillah. Ingat 40 tahun usia manusia itu orang beriman terhindar 3 penyakit ina untuknya. 50 tahun Allah mudahkan urusannya. 60 tahun Allah kasihani dia. 70 tahun diampunilah segala dosa-dosanya. Jadi beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi saya memang selalu punya pemikiran bahwa mencintai seseorang di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi, Ustadz. Jadi kalau saya merasa ikhlas kakak saya pergi dahulu karena memang beliau kena penyakit kanker. Jadi di saat dia melepaskan nafas terakhirnya saya lega. Karena ya itu memang sudah garis yang Allah titipkan untuk beliau gitu. Jadi Usia beliau berapa? mungkin saat ini kurang lebih 45-an lah. Kalau beliau masih hidup ya kurang lebih ya Ustadz gitu. Jadi ya itu dia. Jadi saya semenjak kepergian Mbak Emma, saya tidak menjadi sosok yang mudah menangis. Bagus. Karena saya dari pertama kali saya tahu dia sakit, saya udah nangis gila-gilaan, Ustaz. Langsung? Jadi pas dia, Pada saat itu? Iya, pas dia cerita, aku sakit kanker gitu. Itu yang momen di situ aku nangis gila-gilaan. Aku yang udah mikirin, oke, berarti aku harus mengurangi rasa itu. Jadi di saat beliau meninggalkan, kita tidak terlalu merasa kehilangan. Iya. Dan rasa itu pun aku terapkan sampai sekarang. Saya kagum, karena kenapa? Nasib kita sama. Waktu ibu saya sakit, setahun sakit, saya tidak pernah nangis di depan beliau. Iya. Karena ada tumor, saya tidak pernah nangis di depan beliau. Bahkan ketika beliau sudah jadi mayat pun, saya tidak mau menangis di depan orang banyak. Sama. Tepuk tangan dulu. Buat saya. Terima kasih, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kita harus belajar banyak nih dari Ivan Gunawan nih. Kalau kita sedih, ditinggalkan oleh siapa, bukannya kita berarti harus meratapi ya. Jangan, tapi kita tuangkan dengan karya. Ini alhamdulillah nih Ivan Gunawan sudah berjuta-juta karya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ivan Gunawan dong. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Dan tausiah tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Markisa. Mari kita sahur.